Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah subuh barokah, alhamdulillah yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka menjemput hidayah, menggapai inayah dan juga berharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap niat kita, hati kita dibersihkan oleh Allah dan juga dibalas dengan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan amaliyah subuh kita semuanya dari mulai salat sunnahnya sampai tadi salat subuh berjamaah Allah terima, Allah jadikan pahala dan jadikan hujah nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan, semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in tabi'ut tabi'in, pada kita semua termasuk umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin. Karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat selain Nabi Muhammad. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir atau yang sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa, semuanya nanti akan berserah diri atau melepaskan ketika kita mengharapkan syafaat, dan ternyata semuanya itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu tidak henti-hentinya jangan lupa kita untuk tetap bersolawat pada Nabi Muhammad, karena sesungguhnya solawat itu tentu untuk kebaikan kita sendiri, untuk hujah nanti supaya kita mendapatkan syafaat. Kemudian juga supaya kita dikumpulkan di Telaga Kautsar, mendapatkan air dari Telaga Kautsar ketika kita kehausan di padang mahsyar. Itulah Telaga Kautsar milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jangan lupa untuk bersyukur karena di akhir tahun ini menuju akhir tahun Bu ya, tinggal beberapa bulan lagi di tahun Masehi, kita masih diberikan umur, masih diberikan usia hingga saat ini. Dan alhamdulillah masih tetap istiqomah Bu ya dalam kebaikan. Mudah-mudahan hingga akhir nanti, hingga kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap berada dalam kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena hal-hal seperti ini atau kesenangan-kesenangan di dunia ini adalah penyesalan-penyesalan bagi ahli kubur Ibu. Nah, sering dibacakan bahwa ahli-ahli kubur itu menyesal ingin dibangkitkan atau ingin hidup kembali di dunia ini, bahkan hanya semenit saja atau sesaat saja. Ya Allah, kenapa saya sudah meninggal? Hidupkanlah saya kembali barang sesaat saja untuk beramal soleh dan bersedekah, yang paling terpentingnya di situ. Maka dari itu kita manfaatkan selama masih hidup, selama masih diberikan kesehatan, diberikan usia, mari kita sama-sama manfaatkan sisa usia kita ini untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, untuk taat, untuk patuh, dan insya Allah Allah tidak akan tidur, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dijadikan hamba Allah yang qalbun salim, dan dijadikan sebagai hamba Allah yang menetap di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena dalam kitab Nashihul Ibad ada 4
hamba Allah yang dijadikan hujah oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di yaumul kiamah atau di akhirat. Yang pertama, Allah bertanya kepada para hamba-hambanya dari kalangan orang kaya dan orang-orang yang berkuasa atau penguasa. Allah bertanya, kenapa kalian tidak beribadah ketika hidup di dunia? Mereka menjawab, ya Allah, saya sibuk dengan kekayaan saya sibuk dengan kekuasaan saya. Kemudian Allah berhujah, apakah kalian tahu Sulaiman sekaya apa, seberkuasa apa? Bahkan dari kalangan jin, dari kalangan binatang pun Sulaiman bisa menguasainya atau bisa istilahnya merajainya, Bu ya. Kemudian Allah pun berhujah lagi, tapi Nabi Sulaiman dengan kekayaan, dengan kekuasaannya itu beliau tidak melalaikan, beliau tidak mengindahkan ibadah kepadaku, kata Allah. Kemudian yang kedua, kelak nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para pelayan, para buruh. Kalau yang dulu mungkin hamba sahaya, Bu ya, kalau di Arab atau di Mekah dulu. Allah bertanya, kenapa kalian tidak beribadah ketika hidup di dunia? Mereka pun menjawab, ya Allah, saya sibuk kepada tuan-tuan saya, melayani mereka, kepada juragan-juragan saya, kepada bos-bos saya. Itulah alasan mereka kenapa tidak beribadah. Tetapi Allah tetap menghujah mereka dengan apa? Tahukah kalian Nabi Yusuf itu berada dalam genggaman atau kekuasaannya Raja Mesir dan istrinya. Tetapi Nabi Yusuf tidak melalaikan dan tidak pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah. Tetap tunduk, tetap patuh. Bahkan ketika ada satu godaan dari yang kita tahu siapa? Yang menggoda Nabi Yusuf? Zulaiha. Ya. Ketika itu digoda, tetapi Nabi Yusuf tetap teguh dengan keimanannya. Dengan keimanannya tetap bertakwa kepada Allah karena sudah imannya sudah kuat. Seperti itu. Tetapi Nabi Yusuf tetap mempertahankan keimanannya. Kemudian yang ketiga, kelak nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para fakir miskin. Allah bertanya, hei manusia, hei hambaku, kenapa kalian tidak beribadah kepadaku ketika kalian hidup di dunia? Kemudian mereka menjawab, saya sibuk ya Allah, saya sibuk dengan kefakiran saya sibuk dengan kekurangan saya bontang-banting cari rezeki, saya bontang-banting mencari nafkah. Tetapi Allah menghujah, apakah kalian tahu Nabi Isa alaihi salam ketika itu saking paling fakirnya, saking miskinnya, beliau tidak mempunyai rumah, bahkan seorang istri pun tidak punya. Tetapi beliau Nabi Isa tidak pernah lalai, tidak patuh kepada Allah untuk beribadah kepada Allah. Itulah, Bu. Kemudian yang terakhir, Allah akan bertanya kepada para yang diberikan ujian, yang diberikan istilahnya musibah. Mereka menjawab, ya Allah, saya sibuk dengan rasa sakit yang saya derita. Kemudian saya sibuk dengan ingin kesembuhan, seperti saya cari ke sana kemari sampai saya tidak sempat beribadah. Tetapi Allah menghujah mereka dengan kalian ingat Nabi Ayub, kata Allah, Nabi Ayub aku uji dengan penyakit yang paling berbahaya dan paling menyakitkan. Tetapi Nabi Ayub tidak pernah lalai dan juga tetap beribadah kepadaku, kata Allah. Itulah Bapak Ibu, tadi dari itu tidak ada alasan untuk kita, apakah kita di dunia itu sibuk dengan kegiatan kita masing-masing, apakah kita sibuk dengan penyakit kita, apakah kita sibuk dengan kekuasaan kita, tidak ada alasan untuk tidak beribadah.
Karena kalau sudah nanti di yaumul akhir, tetap ada yang namanya yaumul hisab. Semuanya diperhitungkan. Allah sudah langsung menghujah mereka dengan nabi-nabi Allah. Nabi Yusuf, Nabi Ayub, kemudian Nabi Isa, ya, dan Nabi Sulaiman. Hujah itu apa? Jadi bukti bahwa sekelas nabi pun semuanya dalam ada yang diuji, ada yang istilahnya sama-sama diberikan kekurangan, tetapi tetap beribadah kepada Allah. Apalagi yang tadi Buya yang fakir dan miskin, Masya Allah. Itu sudah fakir dan miskin, tidak mau beribadah. Gimana nanti di akhiratnya? Itu Buya. Di dunia aja sudah repot istilahnya mah. Ini di akhirat pengen repot lagi gitu. Nauzubillahi min dzalik. Maka itu kita berdoa kepada Allah dan berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita, kemudian juga pikiran kita tetap kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak mengindahkan atau melalaikan ayat-ayatku atau perintah-perintahku, maka hidupnya akan menghadapi kesempitan tubuh. Kalau kita tidak bertakwa, tidak beribadah kepada Allah, sudah jelas akan merasa kesempitan dalam hidupnya. Fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti pun kita akan dibutakan matanya, Bu. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kebayang, Bu, ya? Kita di sini bisa melihat keindahan-keindahan dunia, tapi ketika di akhirat Allah butakan mata kita. Allah gelapkan mata kita. Dan mereka menjawab kepada Allah, qala rabbi hasyartani a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau butakan kami di dunia ini, ya Allah? Padahal kami ketika di dunia itu bisa melihat, ya Allah. Wa qad kuntu basyira. Bukti ya, Bu. Itu firman Allah yang tidak akan mungkin bisa kita bantah. Itu firman Allah. Karena meskipun ayat-ayat Allah itu kita tidak tahu, tapi karena sudah dijelaskan makna-maknanya, tentu itu harus bisa menjadi perhatian untuk kita semua. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itulah balasan kepada kalian yang tidak mengindahkan atau yang tidak beribadah kepada ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika najzi yaumal qiyamah, kadzalika najzi wa yasrafa lam yu'minu bi ayati rabbih wal 'adzabul akhiratu asyaddu wa abqa. Itulah balasan kepada orang-orang yang melalaikan ibadah kepada Allah, dan sungguh siksa Allah itu sangat pedih dan abadi, kekal, Ibu, siksa Allah itu. Hitungan di neraka, hitungan di akhirat, mungkin kita di dunia ini sejam, 2 jam, tetapi Ibu bayangkan ketika hitungan di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka, ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya teruntuk diri pribadi. Mudah-mudahan lebih baik lagi, lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal rasa takut, minimal rasa ingin berubah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Kamal yang sudah menyampaikan tausiah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah kebaikan untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kami atas nama pengurus menyampaikan jazakumullah khairan katsiran atas apa yang telah Bapak Ibu bagikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan untuk diri dan keluarga Ibu Bapak dan keberkahan untuk kita semua yang ikut menikmatinya. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.